Bayangkan jika penyakit mematikan bisa disembuhkan, energi bersih tersedia tanpa batas, dan kemiskinan dapat ditekan secara drastis bukan dalam ratusan tahun, tapi hanya dalam beberapa dekade. Serta inilah peluang yang dibawa oleh singularitas teknologi, titik di mana kecerdasan buatan melampaui manusia dan menghadirkan solusi yang tidak pernah bisa kita capai sendiri. Oleh karena itu, 3 startup di sisi kami. Bagaimana yang terlihat? A. Ini adalah mosi evaluasi nilai, sehingga beban pembuktian kami itu satu, kenapa singularitas itu baik dan berdampak besar bagi manusia, tapi yang kedua, kenapa manusia itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah global tanpa ada singularitas teknologi ini, dan yang ketiga, kenapa segala resikonya masih bisa diminimalisir. Tapi yang B, bagaimana bentuk manifestasi di sisi kami? Di sisi kami, manifestasi singularitas itu tidak datang sebagai kekacauan liar, tapi sebagai transisi bertahap. Pertama, AI diintegrasikan secara masif dalam sektor vital seperti kesehatan, energi dan ekonomi, serta riset global. Kedua, pekerjaan manusia yang repetitif dan teknis digantikan oleh mesin, sementara manusia tetap berperan dalam pengawasan, etika, dan juga kreativitas. Ketiga, pemerintah dan komunitas internasional mengawal dengan regulasi, audit, dan prinsip keamanan sehingga AI diarahkan menyelesaikan masalah-masalah besar seperti krisis iklim, pandemi, dan juga ketimpangan. Artinya singularitas yang kita dukung adalah bentuk evolusi terkontrol yang memaksimalkan potensi teknologi tanpa mengorbankan nilai kemanusiaan itu sendiri. Apa yang diinginkan oleh MOSI? Satu, saya rasa dewan ini itu berarti komunitas global serta pemerintah yang mereka memang memiliki kapasitas nyata untuk mendorong, mengatur, dan memastikan bahwa singularitas itu berjalan optimal demi kepentingan manusia itu sendiri. Tapi yang kedua, pendirian kami sederhana, kami mendukung singularitas ini karena dampak baiknya yang sangat besar bagi manusia itu sendiri. Sebelum memasuki argumen, kita preamp dulu. Satu, ketika misalnya oposisi datang mengatakan bahwa ini gak etis karena melampaui kapasitas otak manusia. Saya rasa ini salah, karena etika itu tidak diukur dari bagaimana keterbatasan manusia, melainkan dari sejauh mana mereka melayani nilai kemanusiaan. Pertama, lihat dari sisi proporsionalitas manfaat. Saya rasa potensi singularitas untuk menyelamatkan jutaan nyawa melalui revolusi medis, mitigasi iklim, hingga stabilisasi pangan, saya rasa jelas jauh melebihi risiko residual yang sesungguhnya bisa dikelola dengan tata kelola dan pengawasan yang ketat. Kedua, dari aspek tujuan, kecerdasan buatan super canggih itu tidak pernah menjadi pemegang nilai, melainkan dijadikan sebagai alat super efektif yang bekerja di bawah tujuan normatif manusia, yakni untuk mencapai kesejahteraan, keadilan, dan juga keberlanjutan, sehingga manusia tetap menjadi otoritas utama dalam arah peradaban itu sendiri. Ketiga, dari sudut konsistensi etik, saya rasa ketika kita justru menolak pemanfaatan teknologi yang rasional, ini akan mengurangi penderitaan besar, adalah tindakan yang kontradiktif dengan prinsip kemanusiaan itu sendiri. Ketika prinsip kemanusiaan menekankan pada bagaimana menolong sesama, berlaku adil, dan juga menjaga masa depan generasi itu sendiri. Sehingga dengan demikian, kami sedang membuktikan kepada Anda kenapa secara moral penggunaan teknologi yang melampaui manusia itu bukanlah pelanggaran, melainkan ini adalah pemenuhan kewajiban etis kita terhadap kehidupan dan juga keberlanjutan umat manusia. Masuk pada argumen pertama, kenapa secara prinsip ini terjustifikasi. Masalahnya adalah dalam status quo saat ini, manusia itu dihadapkan pada masalah kompleks yang tidak bisa diatasi oleh kapasitas manusia itu sendiri. Masalah itu muncul karena keterbatasan fundamental atau secara inherent manusia itu sendiri. Otak manusia itu butuh waktu untuk bertahun-tahun untuk riset, birokrasi yang sering memperlambat kebijakan, dan ada bias-bias kepentingan politik maupun ekonomi yang membuat solusinya nyata itu tertunda. Artinya adalah masalah global yang kita hadapi sekarang itu tidak terselesaikan bukan karena kurang usaha dari manusia, tapi karena memang secara alamiah manusia secara kapasitas memang terbatas. Juri, mari kita selesaikan masalah ini. Ada 4 alasan struktural. A. Kenapa secara prinsip kewajiban moral untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan penderitaan. Saya masalah utamanya udah saya jelaskan adalah bentuk keterbatasan manusia. Singularitas itu hadir sebagai game changer karena kapasitas komputasinya yang bisa melampaui manusia, yang akan memungkinkan adanya pattern recognition dan juga problem solving yang jauh melampaui apa yang bisa dilakukan bahkan oleh jutaan peneliti sekaligus. Artinya secara moral, ketika kita menunda bentuk singularitas sama saja dengan bagaimana kita memilih untuk membiarkan penderitaan ini berlangsung. Padahal saya rasa ada instrumen yang bisa mampu mempercepat solusi ini sendiri. Tapi yang B, lihat dari prinsip keadilan distribusi. Saya rasa status quo juga sudah memperlihatkan kepada Anda bagaimana ketimpangan inovasi. Riset canggih dan teknologi maju itu terkonsentrasi di segelintir negara maju dan juga perusahaan raksasa. Ini yang menciptakan jurang pengetahuan dan juga akses. Singularitas itu hadir justru dengan daya cipta dan otomatisasi yang jauh melampaui kapasitas manusia. Artinya, ini berpotensi untuk mendemokratisasi pengetahuan karena biaya marginal dari berbagai solusi obat atau desain teknologi bisa ditekan mendekati nol. Ini juga membuktikan kepada Anda bahwa tanpa adanya singularitas, ketidakadilan global akan semakin permanen karena aktor terbatas terus memonopoli inovasi itu sendiri. Tapi yang ketiga, dari prinsip keadilan antar generasi. Saya rasa ketika kita menolak singularitas, berarti kita menyerahkan masa depan generasi mendatang pada dunia yang makin rapuh, iklim semakin rusak, sumber daya semakin langka, sistem kesehatan tidak mampu untuk menahan pandemi berikutnya. Saya rasa kita punya kewajiban moral untuk tidak hanya menjaga diri kita hari ini, tapi juga memastikan keberlangsungan hidup anak cucu kita nanti. Singularitas dengan kapasitas prediksi, model iklim, dan juga desain solusi inovatif, ini adalah alat yang bisa memperbaiki jalur sejarah dan juga untuk meminimalisir masalah lainnya. Tapi yang kedua, secara praktikal, saya rasa masalahnya adalah kekhawatiran terbesarnya adalah hilangnya kendali manusia dan menimbulkan disrupsi yang melampaui kapasitas berpikir kita. Tapi coba selesaikan ini, juri. Kehilangan kendali teknis atas singularitas tidak identik dengan kehilangan kendali manusia, karena sesungguhnya yang harus kita jaga adalah kendali normatif dan institusional. Maksudnya adalah, saya rasa ketika ada sistem ini akan ada bentuk pendelegasian. Maksud bentuk pendelegasian itu seperti apa? Akan ada aktor-aktor di mana maksudnya adalah ada manusia tetap menjadi aktor normatif yang menentukan
menentukan tujuan besar seperti kesejahteraan, keadilan, dan keberlanjutan, sementara singularitas berfungsi sebagai instrumen super efisien untuk merealisasikannya. Salah satu bentuk pendelegasian teknis kepada entitas yang lebih kapabel itu hanya bentuk rasionalitas, sama seperti kita mempercayakan kesehatan pada dokter atau penerbang pada pilot, sementara arahnya itu masih ditentukan oleh kita sendiri sebagai manusia. Karena saya rasa ini adalah bentuk penyelesaian yang dibutuhkan, bukan penolakan, makanya bangga di Sipro.